Israel. Ini adalah salah satu yang namanya sering disinggung, bahkan sebanyak 49 kali dalam Al-Quran sebagai Bani Israel. Jadi, Israel atau Bani Israel adalah sama. Meskipun persoalan Bani Israel dan Israel masih berbeda pendapat apakah keduanya sama. Tapi pada dasarnya, Israel atau Israel adalah gelar kehormatan untuk Nabi Yakub yang artinya kekasih Allah atau yang terpilih. Julukan ini diberikan karena kekhusyukan Nabi Yakub dalam beribadah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Bani Israel ini merujuk ke keturunan Nabi Yakub dari ke-12 putranya. Nah, dari mana nama Yahudi muncul? Ini merujuk kepada salah satu anak dari Nabi Yakub yang bernama Yehuda yang paling banyak keturunannya. Awalnya, Yahudi hanyalah yang merupakan keturunan Yehuda. Kemudian berkembang dan tidak hanya mengacu ke satu keturunan saja, tapi merujuk ke semua keturunan Israel atau Nabi Yakub. Jadi pada dasarnya, Israel itu merujuk ke kaum, bukan sebuah negara. Namun kini, Israel yang sekarang adalah nama negara yang dibentuk oleh gerakan Zionisme internasional untuk menampung kaum Yahudi. Nah sekarang, bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang Bani Israel ini? Sedikit meluruskan, dalam pemahaman Islam, keluarga keturunan Nabi Yakub yang pindah ke Mesir ini lalu disebut dengan Bani Israel. Mereka dihormati dan hidup sejahtera, dan seiring berjalannya waktu mereka menetap. Tapi setelah sekian generasi, Bani Israel yang awalnya dihormati kemudian jadi bangsa yang terhinakan di zaman Fir'aun. Dari sinilah Nabi Musa yang juga keturunan Nabi Yakub muncul untuk Bani Israel. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 21 disebutkan, "Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi." Ayat ini menjelaskan tentang perbincangan Nabi Musa alaihi salam dan pengikutnya tentang tanah Palestina. Nabi Musa alaihi salam meminta pengikutnya untuk menuju tanah Palestina, karena di tanah itu bisa mensucikan dari kemusyrikan dan banyak nabi yang diutus di tanah itu. Tanah yang telah ditentukan Allah bagi manusia yang beriman. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan tanah suci ini kepada Bani Israel dengan syarat mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mau memerangi orang kafir. Tapi pada ayat selanjutnya disebutkan, Bani Israel tidak serta-merta menuruti perintah Nabi Musa untuk memasuki tanah Palestina. Sebaliknya, Bani Israel menolak dan ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memasukinya, karena takut kepada para penjahat perkasa yang tengah menduduki tanah itu. Pada akhirnya, bertolaklah rombongan Bani Israel di bawah pimpinan Nabi Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan pertolongan langsung kepada Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran-kejaran kaumnya Firaun. Dan itu semua disebutkan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat ke-137. Dari kami warisan kepada kaum yang tertindas itu, bumi bagian timur dan bagian baratnya yang telah kami berkahi. Dan telah sempurnalah firman Tuhanmu yang baik itu sebagai janji untuk Bani Israel dikarenakan kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah mereka bangun. Dalam ayat ini dijelaskan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar kepada Bani Israel setelah ditindas dan diperbudak oleh Fir'aun dan kaumnya. Nikmat tersebut adalah mewarisi kawasan barat dan timur, yaitu Baitul Maqdis atau tanah Palestina. Dengan demikian janji Allah terhadap Bani Israel telah terlaksana dengan sempurna. Kenikmatan ini merupakan imbalan dari kesabaran mereka mengikuti ajaran Nabi Musa dan agama Allah yang benar. Sebaliknya, Allah memberi ganjaran yang setimpal kepada Firaun dan kaumnya berupa kebinasaan mereka dan semua apa yang pernah dibangun oleh Firaun sebagai lambang kesombongannya. Dalam Al-Quran disebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan banyak nikmat kepada Bani Israel. Mereka dibebaskan dari kezoliman Firaun, diberikan kehidupan yang makmur, dan punya kitab suci, serta seorang rasul dari kalangan mereka. Sayangnya, mereka tidak bersyukur, melampaui batas dan bersifat munafik